Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinopsis cerita Detektif Conan episode 568 sampai 569 nampak di gedung MPD. Sambil berkata bahwa dia besok libur kerja, Shiratori nampak pamit pulang duluan. Usai teringat bayangan anak perempuan yang memberinya minuman dengan hiasan bunga sakura di gelasnya saat Sato memberikan minuman kopi kaleng. Scene berganti keesokan harinya di depan bioskop. Tak sengaja saat Shiratori membeli tiket bertemu Detektif Boy, ternyata Shiratori keliru memesan tiket secara online. Tiket yang dia beli adalah tiket untuk film Gomera. Di saat itu Haibara dan Conan memberi dorongan kepada Shiratori untuk berhenti mengejar Sato karena hubungan Sato dan Takagi sudah semakin erat sebagai pasangan. Meski demikian, Shiratori nampaknya tidak mau menyerah dengan alasan Sato itu telah menyelamatkan hidupnya dan menyebutnya sebagai gadis takdirnya. Di sini terungkap kilas balik saat Shiratori bertemu gadis takdir itu. Tepatnya saat masih duduk di bangku SD di sebuah toko buku, seorang anak gadis mempergoki dua orang pria dewasa yang telah mencuri buku manga di sebuah toko. Namun kedua pria ini justru mendorong anak gadis hingga terjatuh. Shiratori yang melihatnya segera membantu bersaksi dan menyebutkan pasal pencurian yang hukumannya 10 tahun penjara. Keributan itu membuat pengunjung lain melihat ke arah mereka, termasuk pemilik toko. Kedua pria itu pun mengeluarkan buku manga yang disembunyikannya dan mengembalikan kepada pemilik toko lalu pergi. Namun Shiratori kecil nampak bingung mencari gadis tak sudah menghilang dari lokasi. Dan ketika Shiratori kecil naik mobil, si gadis muncul dan memberikan minuman cola dengan hiasan bunga sakura. Sambil tersenyum, si gadis berterima kasih dan berkata bahwa bunga sakura itu bunga keadilan, lambang keberanian yang dipakai kepolisian Jepang. Dari perkataan si gadis ini, Shiratori pun memutuskan untuk menjadi polisi. Ringkas cerita, usai memesan minuman di counter, Detektif Boy dan Shiratori masuk ke ruang bioskop. Ternyata tempat duduk Shiratori berada di depan barisan para Detektif Boy. Di saat itu tak sengaja seorang wanita memakai topi rajut menyenggol Shiratori yang beranjak duduk dan menumpahkan minumannya. Oleh sebab itu, wanita bertopi yang bernama Kasakura ini segera membelikan minuman baru dengan hiasan bunga yang dibuatnya pada gelas sebagai tanda minta maaf. Dari sini nampaknya Shiratori teringat gadis takdirnya dan mulai mengobrol dengan Kasakura. Kejadian itu diperhatikan oleh Haibara dan Conan. Detektif Boy lainnya juga nampak mengenal Kasakura karena mereka sempat bertemu di counter saat dompet Kasakura tertinggal. Ada scene menarik di saat film Gomera mulai memuncak. Tepatnya saat monsternya muncul, ternyata Haibara dan Ayumi nampak ketakutan hingga berpegangan kepada Conan sekuat tenaga. Usai film berakhir, mereka keluar bioskop bersama. Di saat itu Kasakura tahu Shiratori ini seorang petugas polisi yang ternyata sedang libur. Kasakura pun bercerita dalam 3 hari terakhir dia merasa ada seorang penguntit, sehingga Kasakura meminta bantuan Shiratori untuk mengecek apartemennya. Sesampainya di apartemen, tak diduga pacarnya yang bernama Somei ditemukan tergeletak di ruang tamu apartemen saat mereka masuk. Somei ini pacarnya Kasakura yang sesekali menginap di apartemennya. Dia juga mempunyai kunci duplikat apartemen milik Kasakura. Somei ini bekerja sebagai karyawan koperasi. Setelah polisi datang dan tim forensik mengeceknya, disimpulkan korban tewas sekitar jam 2 siang akibat luka pukul
memukul benda keras di kepalanya. Dalam ponselnya terdapat panggilan terakhir yang ternyata ditujukan kepada Kasakura. Karena Shiratori menjamin alibi Kasakura sedang menonton di bioskop, namun sepertinya Shiratori sempat tertidur saat penayangan film. Akan tetapi detektif boy yakin melihat cahaya seperti dari layar ponsel dan tidak pernah melihat Kasakura meninggalkan bangku penonton saat film berlangsung. Mereka melihatnya dari topi rajut yang dipakainya. Megure pun memberi perintah penggeledahan. Apabila memang ada penguntit, maka akan ada kemungkinan alat penyadap tersembunyi di apartemen itu. Namun Shiratori nampak berwajah terkejut saat membuka salah satu lemari. Kemudian meminta Takagi untuk melakukan pengecekan di bioskop, yaitu gelas bekas minum yang terdapat pita bunga kertasnya yang telah dibuang di tong sampah. Shiratori awalnya ragu untuk mengecek keseluruhan, namun Conan dan Haibara menyudutkannya agar tidak ragu dalam bertugas meskipun harus menelan pahit kasus tersebut. Pada akhirnya Shiratori meminta Takagi untuk mengecek panjang pita bunga kertasnya, dan hasilnya ukurannya sama. Padahal Shiratori telah mengambil satu buah bunga kertas itu, sehingga harusnya ukurannya akan lebih pendek. Lalu ketika Takagi sampai di apartemen dan menjelaskan hasil penyelidikan di bioskop, Shiratori memulai deduksi trik pelaku yang memanfaatkan dirinya sebagai alibi. Sejak awal pelaku sudah mengintai detektif boy dan memastikan tempat duduk mereka. Kemudian dengan sengaja memesan tempat duduk di depan detektif boy yang terdapat bangku kosong di sisi kanan kirinya, lalu mencari target untuk alibinya. Dan kebetulan yang duduk di sebelahnya adalah Shiratori. Kasakura sengaja menumpahkan minuman Shiratori sehingga membelikannya yang baru, di mana telah dicampur dengan obat tidur dengan dosis tertentu. Ketika Shiratori tertidur, Kasakura memakaikan topi rajutnya pada Shiratori dan menyiapkan ponsel dalam keadaan terbuka di dekatnya. Lalu Kasakura keluar dari bioskop sambil membuang minuman Shiratori yang terdapat obat tidur untuk menghilangkan bukti. Usai itu melakukan pemukulan kepada Somei di apartemennya. Saat kembali ke bioskop, Kasakura membawa gelas minum baru dengan pita bunga baru juga, dan kembali memakai topi rajutnya sehingga alibinya tercipta. Akan tetapi Conan menegaskan adanya adegan gempa saat penayangan film Gomera, di mana Kasakura nampak terkejut dan sempat mengelak dirinya hanya lupa dengan adegan itu. Shiratori pun memberi bukti kuat. Topi rajut yang dipakai Kasakura pasti ada beberapa helai rambut Shiratori tersangkut di sana. Hanya perlu dilakukan tes oleh tim forensik saja. Pada akhirnya Kasakura mengakui perbuatannya. Ternyata motifnya karena dia diselingkuhi oleh Somei. Selama 7 tahun mereka sudah berpacaran. Somei selalu meminjam uang kepadanya untuk modal usaha, namun tidak pernah dikembalikan. Bahkan cincin peninggalan ibunya pun dipinjam. Akan tetapi Kasakura mengintai Somei dan melihat pacarnya itu telah bertunangan dengan wanita lain. Wanita lain ini juga memakai cincin miliknya. Maka dari itu Kasakura memutuskan untuk melenyapkan Somei. Conan sendiri sudah menyadari sejak awal bahwa pelakunya Kasakura. Kasus pun ditutup usai Shiratori berkata penuh kekecewaan, "Dulu kau bukan wanita seperti ini." Kasakura menjawab, "Asal kau tahu saja, aku contoh salah satu wanita yang asalnya malaikat bisa menjadi iblis hanya karena ego. Para wanita bisa berubah drastis." Kasakura dibawa oleh Kagi pergi menuju kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Sedangkan Shiratori nampak lesu dan duduk sejenak di ruangan itu. Ayumi memakaikan pita bunga sakura yang dibuatnya dari kertas sambil berkata, "Ini hadiah untukmu karena sudah menangkap pelakunya." Bunga sakura lambang kepolisian Jepang. Kalimat Ayumi sama persis dengan gadis takdir yang Shiratori temui dulu, sehingga Shiratori bertanya siapa yang mengajari Ayumi membuatnya. Dan Ayumi menjawab bahwa Kobayashi Sensei yang mengajarinya. Tak lama Kobayashi muncul untuk menjemput detektif boy pulang. Di saat itu Shiratori nampak tersenyum dan yakin bahwa dugaannya sebelumnya terhadap Kasakura keliru. Nampaknya Shiratori kembali ceria karena kali ini yakin Kobayashi adalah gadis takdirnya yang sesungguhnya.